saya pernah juga keterima SMA di salah satu SMA negeri dan saya rasakan ketika saya comparing, kayaknya masih lebih berfaedah di Nurul Fikri. Jadi itu alasan saya bertahan karena value-nya banyak sih Pak. Gitu. Banyak value-nya. Makanya tetap bertahan ya, TK, SD, SMP, SMA. Iya, seumur hidup kayak Pak. Luar biasa. Kalau STTNF ada komunikasi saya juga masuk ke sana. Masih ingat Pak. Dulu kan pernah jadi ini ya, siswa apa namanya? Smart student. Smart student di kan? SMP sama SMA. Apa sih smartnya apa nih? Soleh. M-nya muslih, kemudian cerdas, mandiri, terampil. Oh, NF banget berarti. NF banget. Masalah kata guru-guru di SMP, saya tuh siswa pertama yang khotbah Jumat umur 13 tahun. Itu kelas 7 apa kelas 8 gitu. Saya disuruh Pak Afdol tuh waktu itu guru-guru. Pas masih masjidnya masih yang sana ya? Masih di pojokan. Saya salah satu jamaahnya tuh nih. Masya Allah. Mungkin termasuk dari prinsip hidup saya juga kali Pak ya. Be an expert in one thing and be generalized in the other things gitu. Jadi orang tuh akan ingat kita akan satu hal aja gitu maksimal gitu. Jadi saya pengen dikenal sebagai ya udah di komunikasi, di public speaking ya itu gitu. Jadi saya mencoba untuk memperdalam expertise saya dengan ngambil lanjut lagi di bidang yang sama biar saya bisa jadi expert di situ sih. Movie Talk. Bincang santai bersama Nurul Fikri. Kunjungi channel kami di nurulfikri.sh.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Davi di segmen Sapa Alumni dalam podcast Kopi Pagi Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri. Hari ini spesial nih, saya kedatangan tamu alumni dari TK, SD, SMP, SMA di Nurul Fikri. Nah, siapakah dia? Ting. Yeay. Siapa nama lengkapnya? Raden Muhammad Ciptaning Hanif. Raden Muhammad Ciptaning Hanif. Iya, Sehat Nif? Alhamdulillah. Panggilannya sehat, Hanif, benar? Panggilannya Hanif ya. Hanif ya. Betul Pak. Nah, ini alumni dari TK, SD, SMP, SMA ya. Nggak bosan-bosan nih. Bosan-bosan. Dulu masih kecil. Masih TK. kecil. Ya, sekarang udah tinggi banget. Udah ya. besar Pak. Ya. Rumah deket sini ya Nif ya? Iya di GTA Tugu GTA Asri ya, deket sini. ya. TK, SD, SMP, SMA di NF. Semua Saya nggak kebayang deh. Apa? Ini TK, SD, SMP, SMA di NF. Nggak bosen apa? Sebenarnya ada masa-masa bosannya Pak, gitu. Masa-masa jenuh, aduh temennya ini lagi nih, circle nggak berkembang gitu, sempat ada pikiran begitu Pak. Cuman emang kalau kita bicara pendidikan itu kan yang paling utama itu kenyamanan belajar sih Pak. Kenyamanan belajar dan yang paling mahal tuh lingkungannya Pak. Oh gitu? Lingkungannya, saya ngerasa betul bahwa circle kita itu mempengaruhi cara pikir kita, mempengaruhi cara bertindak. Itu yang saya pikir, di Nurul Fikri ini saya dapat semuanya yang baik-baik gitu Pak. Gitu. Dan saya pernah juga keterima SMA di salah satu SMA negeri dan saya rasakan ketika saya comparing, kayaknya masih lebih berfaedah di Nurul Fikri. Jadi itu alasan saya bertahan karena value-nya banyak sih Pak. Gitu. Banyak value-nya. Makanya tetap bertahan ya, TK, SD, SMP, SMA. Iya, seumur hidup kayak Pak. Luar biasa. Kalau STTNF ada komunikasi saya juga masuk ke sana. Oke, Hanif. Jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol Hanif ya. Iya, siap ngobrol nih. Saya ngundang alumni luar biasa nih hari ini bisa ketemu dengan alumni yang ini profil alumni yang NF banget. NF ya. Mudah-mudahan ya. Full ya Pak Full ya. Full. TK sampai SMA di NF soalnya. Smart NF masih inget nih? Smart NF masih inget Pak. Dulu kan pernah jadi ini ya, siswa apa namanya? Smart student. Smart student di kan? SMP sama SMA. Apa sih smartnya apa nih? Soleh. M-nya muslih, kemudian cerdas, mandiri, terampil. Oh, NF banget berarti. NF banget. Padahal sekarang udah berapa tahun dari SMA ke sekarang tuh udah berapa tahun? Udah 4 tahun, Pak. 4 tahun meninggalkan 4 tahun, NF, tapi masih kental banget dengan NF ya. Alhamdulillah, kata orang-orang sih gitu, Pak. Oh gitu. Kata orang-orang ya. Iya. Nih kita mau ngobrol-ngobrol ya. Boleh, Pak, siap. Kan kamu pernah di NF tuh dari TK sampai SMA. Betul. Ada hal-hal yang menarik nggak dulu di NF gitu nih? Iya Pak, banyak sebetulnya Pak. Kalau kita bicara hal yang menarik, waktu SD itu Pak. Setiap unit lah ya, level. Unit ada satu momen yang bikin saya itu wah gitu. Kalau di TK mungkin nggak berasa Pak ya, mungkin masih anak kecil gitu. Kalau di SD waktu itu saya kelas 4 waktu gedungnya belum di sini, masih di sana gitu ya. Di situ Indah, benar-benar. Tahun 2009. Saya ikut lomba pidato puncak tema. Itu SD? SD. Oh berarti kamu
demen ngomong udah dari kecil Udah kali dari ya? kecil sebenarnya Pak. Tapi katanya waktu TK kalem. Waktu TK sampai kelas 3 itu mungkin masih unyu-unyu gitu Masih kali gitu Pak. ya. Sekarang mah udah amit-amit gitu. Gitu Pak. Kelas 4 SD itu saya ikut puncak tema tuh Pak. Waktu itu wali kelasnya Bu Nuha kalau nggak salah. Oh, gitu. Bu Nuha. Bu Nuha kelas 4. Sekarang masih ada di SD itu. Masih ada Pak ya? Masih. Wah, saya kangen banget sih itu. Terus kemudian saya juara 2 kalau nggak salah lomba pidato tuh Pak. Kemudian di SMP momen menariknya adalah kalau nggak salah nih Pak ya, kalau nggak salah kata guru-guru di SMP, saya tuh siswa pertama yang khotbah Jumat umur 13 tahun. Itu kelas 7 apa kelas 8 gitu. Saya disuruh Pak Afdol tuh waktu itu guru-guru SMP. Pas masih masjidnya masih yang sana ya? Masih di sana, pojokan. Saya salah satu jamaahnya tuh nih. Masya Allah. Aduh saya jadi malu ini. Ya, waktu itu saya baca teks aja Pak, karena waktu itu Pak Abdul, aduh saya mah bukan ustadz Pak, antum harus bisa gitu. Iya, Saya didorong pokoknya, disupport banget sama Pak Abdul, Pak Solihin waktu itu masih ada. Oh iya, Pak Solihin Hazik. Pak Solihin Hazik gitu. Udah nggak apa-apa gitu. Set, ya udah saya bismillah aja gitu kan. Ikut juga lomba ini Pak, Pildacil sekota Depok. Waktu SMP gitu. Terus SMA-nya kemudian saya lebih banyak di luar sih Pak. Kalau di dalam sekolahnya ya paling belajar gitu. Tapi saya SMA lebih banyak aktif di luar, kayak pembicara gitu juga. Saya udah mulai. Oh, udah mulai dari SMA? Saya jadi pembicara pertama kali itu kelas 10 Pak. Diundang salah satu sekolah Islam di Depok juga, namanya Darul Abidin Pak. Oh, gitu. Saya ngisi tentang public speaking di sana gitu. Itu pertama kali kelas 10 tuh Pak. Emang pas SMA tuh kamu udah terlihat ya, maksudnya dari sekolah lain, oh nih bagus SMA NF nih, bagus nih public speaking gitu. Kebetulan lewat orang dalam Pak. Oh, Jadi ada alumni Darbi waktu itu SMP-nya, kemudian masuk SMA dan dia tahu saya punya ilmu public speaking. Akhirnya ketika dia disuruh jadi pemateri di sana, ngajak saya gitu Pak. Akhirnya itu cikal bakal tuh. Mulai dari sana, berkembang lagi ya, alhamdulillah sih Pak. Menarik banget itu nih public speaking. Emang kamu mulai tertarik sama public speaking itu sejak kapan? Di SD, SMP itu udah mulai ya? Sebetulnya awal mula tertariknya tuh dari SMP sih Pak. SMP? Karena waktu itu memang disuruh-suruh jadi MC waktu itu sama Pak Teddy ya gitu ya. Iya, sama saya Pak ingat Teddy, juga tuh. Wakasis tuh ya. Kamu pernah baca puisi pas lagi acara? Oh, saya iya. ingat. Kamu baca puisi pas acara Palestina ya Pak? Iya, pas Palestina. Terus kamu lompat dari panggung. Gitu, itu kamu kan deh? Saya nggak tahu deh. Enggak gitu. Lompat dari saking panggung. semangatnya tuh, saking semangatnya terus dari panggung tuh kayak ini ya, lompat gitu. Itu kamu bukan deh? Bukan Pak, saya kalem waktu itu. Saya teriaknya di panggung aja. Oh, di gitu. panggung kayaknya? Oh iya, enggak tahu, mungkin lupa sih. Tapi kayaknya ada, tapi saya lupa tuh. Anak SMP, SMP Pak? kamu kayaknya deh, lompat dari panggung, saking semangatnya tuh. Dari Saya panggung lupa terus lihat gitu. Kaget saya tuh. Saya lupa deh, pernah nggak ya? Ya, berarti dari sejak SMP udah seneng lah ya tentang public speaking ya? Iya, awalnya justru gara-gara didorong sih Pak. Gara-gara kalau kemauan sendiri mungkin saya orangnya dari dulu tuh flat, kayak ngikut aja gitu loh Pak. Tapi memang alhamdulillah mungkin saya didorong oleh guru-guru terutama dari NFC ini mungkin melihat potensi saya di bidang MC itu sih Pak. Jadi awalnya dari MC dulu, moderator dulu. Waktu itu pernah juga ada seminar orang tua tuh Pak. Orang tua di hall gitu ya. Terus saya jadi MC-nya gitu, anak SMP, audiensnya orang tua murid gitu ya. Waktu itu pembicaraan Ustadz Deddy Martoni kalau nggak salah gitu. Seminar parenting kalau nggak salah gitu. Saya MC-nya waktu itu. Wah, pertama kali MC di hadapan orang-orang tua nih, saya masih anak SMP gitu kan. Pak Teddy, saya nggak apa-apa nih Pak, udah lanjut aja. Mulai dari sana ya berkembang terus sih Pak, dipakai terus. Jadi makin seneng ya? Makin seneng, makin terasah juga sih gitu Pak. Jadi kalau saya lihat kayaknya public speaking itu bukan sesuatu yang apa ya, bukan lebihan enggak, tapi sudah menjiwai. Menjiwai mungkin Sudah Pak, menjiwai kali ya? Menjiwai ya. Iya. Nih kalau tadi ngomongin tentang NF ya, kan kamu nih dari TK sampai SMA tadi ya? Betul, nih. betul. Yang tadi best moment sudah. Kalau ini nih yang membuat kamu tuh bertahan tentunya salah satunya mungkin guru ya? Iya, salah Ada satu pengalaman guru. menarik nggak tentang guru nih? Tentang guru? Oh, tentu ada Pak. Tentu Gimana? ada gitu ya. Dulu saya paling low di mata kuliah lagi, mata pelajaran matematika Pak. Matematika? Matematika gitu. Jadi dari SMP sampai SMA itu saya memang paling kurang di matematika gitu. Alhasil saya berguru ke salah satu guru tuh, guru matematika Pak Heru namanya gitu. Ya memang hampir semua guru juga tipikalnya kayak beliau sih Pak, mengayomi kalau misalnya saya nggak ngerti
dibimbing tuh dari nol gitu. Di mana yang nggak paham gitu. Itu yang saya nggak Itu dapetin. NF banget kayaknya. NF banget sih Pak. Tapi efeknya kita jadi paham juga sih Pak. Gitu. Jadi paham dan yang miss-nya di mana tuh kelihatan. Gitu. Itu yang saya suka dari guru-guru di sini. Sabar menghadapi Sabar murid banget ya. Iya, beberapa orang tua tuh kalau komentar tuh, iya guru NF tuh sabar-sabar banget gitu. Iya, Bener ya? Wah, luar biasa itu. Udah Karena saya terbukti, bukan Pak. murid NF, jadi saya nggak tahu. siap. Sabar banget sih Pak. Iya. Sabar, telaten, teliti, terus juga pengen muridnya tuh berkembang gitu Pak. Pengen muridnya berkembang. Jadi suka dikasih saran, dikasih masukan. Jadi nggak pengen beliaunya itu sukses sendiri, tapi seorang guru yang baik adalah dia bisa menciptakan murid yang berkualitas itu Pak. Itu yang saya pikir hampir mostly di guru-guru NF tuh punya mindset Kayak gitu? yang sama Pak. Keren banget gitu. ya. Jadi makanya saya suka banget. Keren lah pokoknya. Nah, ini maksudnya ini kamu murid bisa ngerasain itu, artinya gini nih. Iya Pak. Jadi guru tuh nggak cuma sekedar transfer knowledge ya? Betul. Nggak cuma itu. Nggak hanya itu Pak. Muridnya aja bisa nyampe ngerasain gitu bahwa ini guru tuh bener-bener kayak ngayomin banget gitu. Betul, Pak. Artinya pendekatannya juga nggak cuma sekedar yang penting ngajarin muridnya bisa. Poinnya nggak di situ ya. Betul. Jadi Iya. lebih dari itu justru Pak. Support moral, support saran juga, support yang lain-lain. Support juga kesempatan, dikasih jam terbang. Itu suatu hal yang mahal bagi saya Pak. Nggak semua guru bisa begitu. Makanya kalau ke NF tuh kayak masih, wah ini berasa rumah sendiri kayaknya. Betul Pak, saya pulang ke sini tuh wah kayak rumah nih, udah kenal semua, security semuanya udah kenal semua. Karena banyak orang-orang lama di sini nih. Iya betul, alhamdulillah masih bertahan juga. Tadi juga ketemu sama guru TK. Guru TK, iya. Tadi pas mau kesini ketemu kan guru TK kan? Guru-guru TK ketemu Budi siapa ya? Budian. Budian ya. Itu guru kamu waktu TK kan? Sayanya malah lupa. Kayak gini nih, kayak gini. Gurunya lupa. Waktu TK kan memorinya terbatas kali Pak ya. Jadi masih kecil. Oh, siapa? Kayaknya lewat aja gitu. Tapi sekarang lagi sibuk apa ini sekarang? Iya, sekarang alhamdulillah saya baru lulus S1 Pak di Alhamdulillah. Ilmu Komunikasi Unpad, baru sidang Agustus kemarin. Terus saya lanjut S2 Pak. Jadi waktu itu lagi pandemi, masa pandemi gitu kan. Jadi ada program dari fakultas Fast Track namanya Pak. Oh, Fast Track. Jadi semester 7 kuliah udah bisa kuliah S2 semester 1. Oh. Itu. Jadi saya Jadi ambil sambil ngerjain skripsi, sambil lanjut S2? sambil S2 Pak. Stres itu saya. Iya, keren juga. Itu saya hampir depresi gitu Pak, karena tugas akademiknya berat banget Pak. Jujur. Iya kan, karena kan ya kebayang lah ya, selagi skripsi, kan kalau kuliah S2 semester 1 tuh biasanya lagi padat tuh. Betul. Materinya padat soalnya. Banyak banget, Berarti kan bareng tuh. Mm-mm. Itu gimana tuh caranya nih? Iya Pak, jadi kebetulan juga masih online, terbantu online sih Pak. Iya, terbantu iya. online. Dan uniknya gini Pak, kalau saya skripsi nggak sidang di bulan Agustus, S2 saya DO. Oh gitu. Ada ketentuannya. Oh, karena fast track tadi ya. Jadi Betul. dia pas masuk semester 7, jadi harus selesai Agustus. Kalau nggak bisa gitu. Oh, Nggak itu bisa. tantangan banget itu. Tantangan banget Pak, makanya dari segi mental segala macam saya tertantang sih gitu. Tapi dijalani satu-satu, insya Allah sih bisa sih Pak. Time management yang baik gitu ya. Habis sholat subuh nggak tidur lagi, terus kita bikin to-do list hari itu mau apa aja yang harus diselesaikan. Gitu ya. Walaupun mumet, pusing, tapi ya itulah Pak. Kalau kata Pak Heru ya, guru SMP saya, don't take easy way to success gitu. Oh, masih inget ya? Saya masih ingat Pak, apa yang guru-guru katakan ke saya itu, saya masih Padahal ingat. udah berapa tahun yang lalu loh. Udah berapa tahun yang lalu masih inget itu. 7 tahun yang lalu kayaknya, 8 tahun yang lalu. Iya. Gitu. Iya. Masih nyantol Pak. Keren. Berarti memang value NF untuk nih dalam tanda kutip nyekokin ya, dalam tanda kutip nyekokin kebaikan. Betul, kebaikan Pak, itu tertanam dalam alam bawah sadar. Kayaknya udah di DNA diri saya deh Pak. Udah DNA saya udah luar biasa sih Pak. Efeknya. Ambilnya Ilkom kan ya? Iya, Ilkom komunikasi. Nyambung ya berarti ya sama tadi public speaking gitu ya? Nyambung. Emang Pak, pas linear. pas mau ngambil kuliah tuh memang kan saya public speaking nih, kemudian yaudah saya pengen banget ngelanjutin kuliah yang nyambung sama public speaking gitu. Iya, jadi karena kalau di S2 itu lebih bagus linear sih Pak. Jadi bidang keilmuan kita, karena saya juga punya mungkin termasuk dari prinsip hidup saya juga kali Pak ya, be an expert in one thing and be generalized in the other things gitu. Jadi orang tuh akan ingat kita akan satu hal aja gitu maksimal gitu. Jadi saya pengen dikenal sebagai ya udah, di komunikasi, di public speaking ya itu gitu. Jadi saya mencoba untuk memperdalam expertise saya dengan ngambil lanjut lagi
di bidang yang sama, biar saya bisa jadi expert di situ sih Pak. Saya follow Instagram kamu juga nih. Waduh, jadi saya malu. Saya ngikutin juga, keren banget nih gitu. Makanya pas kemarin saya diinfoin nih sama ini ya sama tim, Iya. nanti besok ada datang nih Hanif gitu. Waduh, Hanif ya gitu. Saya jadi ini scroll Instagram kamu nih. Aduh. Gini. Gini nih. Aduh. Jadi saya malah ini ntar jangan sampai nanti nih pas saya lagi nge-host bareng Hanif nanti saya Pak harusnya nggak begitu tuh. Aman Pak, tenang Aman, Pak. Masih bagus Pak. Keren lah Pak. Berarti saya perlu banyak belajar nih dari Hanif lah. Waduh, Gitu. boleh Pak. Saling belajar lah gitu Pak. Sip. Siap. Sekarang lagi ambil S2 jurusannya Sama Pak, ilmu komunikasi, cuma penjurusannya media studies Pak. Media Jadi studies. kajian media. Hmm. Media massa, kita pelajari media sosial juga, media digital, perkembangannya, relevansinya sama sekarang gitu ya. Menyikapi media sekarang gitu. Itu memang lagi dipelajari sih Pak di S2 ini. Gitu. Boleh lah Media nanti studies. saya belajar lah tuh Nif tuh. Boleh tentang Pak, itu ya. dengan senang hati. Siap. Siap. Nih kalau di Unpad kan ya? Iya, di Unpad, di kuliah Unpad, di Unpad betul. ya. Suka ketemuan gitu sama teman-teman alumni NF gitu? Sesekali ketemuan. Sering Pak. Sering Kalau ketemu di khususnya di angkatan saya Pak, angkatan 17 di NF tuh masih kuat lah ikatannya gitu. Jadi kadang kita kalau di kampus Jatinangor kita ngopi di mana gitu. Kadang ngumpul juga gitu ya. Walaupun nggak sering tapi pernah lah ibaratnya gitu. Tegur sapa dan dulu juga kita yang alumni NF tuh satu kosan semua tuh Pak. Oh gitu. Yang Jadi kayak cowoknya. jadi ini dong. Jadi ini asrama, jadi semi asrama gitu. Iya, jadi dia lagi. Tapi justru itulah yang jadi penguat kita di mahasiswa baru tuh Pak ya. Apalagi maba. Masih banyak ya ospek segala macem, masih banyak yang kita takutin. Jadi pulang ke kosan tuh kayak sharing-sharing gitu Pak. Kita saling menguatkan gitu. Itu di satu Tapi kosan. sekarang udah pada misah ya? Sekarang udah pada pisah Pak. Kan udah ada yang ngambil S2, ada yang mungkin Betul. enggak gitu ya. Beda-beda ya. Ada yang udah kerja, ada yang gitu. Ini kuliahnya lagi online atau Kebetulan lagi online sih Pak. Lagi online. Tergantung dosen ya. Tergantung Kebijakan dosen Pak. Biasa kita ngikut aja mahasiswa. Iya. Lagi online jadi bisa kerja. Jadi sekarang lagi banyak ini kayaknya banyak ini ya jadi narasumber kemana gitu ya. Iya, Udah kebetulan. certified public speaking ya? Alhamdulillah sudah Pak, by BNSP, Badan Saya Nasional kayaknya harus Sertifikasi banyak belajar Profesi ini. Pak. Boleh lah nanti sharing-sharing tuh gimana caranya saya biar bisa punya public speaking yang bagus. Wah udah bagus Pak, ini mah udah jadi host. Kan ini karena tuntutan peran aja nih. Oh siap. Bilang-bilang. Aman Pak. Ya. Jadi kalau kan berarti jadi narasumber ya kemana-mana ngisi Iya, gitu. kebetulan, Ngatur waktunya gimana tuh Nif? Kan Ngatur kuliah waktu, juga gitu betul. kan? Jadi kebetulan kalau di S2 ini kuliahnya agak longer Pak, jadi Selasa Kamis. Oh. Gitu, Selasa Kamis dan sisanya kita nugas, kita bikin hal-hal yang produktif juga kayak gitu. Kalau saya di media sosial aktifnya sekarang Pak, jadi content creator. Terus juga saya udah tekan kontrak sama salah satu agensi marketing, saya jadi talentnya di sana Oh gitu, gitu. Pak. Jadi Nanti jadi talentnya marketingnya NF deh. boleh, dengan senang hati Pak. Gitu. Jadi Nih alumni NF banget gitu ya. Alumni NF banget. bisa Pak, bisa. Iya. Jadi ya itu Pak, tugasnya atau kegiatan sehari-harinya kadang kalau ada brand masuk, jadi kita bikin campaign-nya mau kayak gimana. Gitu. Terus kita media sosialnya bagusnya ini kontennya perlu kayak gini deh gitu. Jadi kita lebih ke ngangkat branding dari si brand itu sendiri sih Pak. Saya di sana sih Pak. Jadi talentnya kalau saya gitu. Tapi kan tetap diskusi konsepnya ikut juga. Tetap Konsep dari ikut diskusi apa konsep. tuh? Nanti marketing kayak gimana Ada gitu ya. kita diskusi dulu. Oh, bagus. Wah, nanti Kayak gitu, boleh Pak. nanti di balik layar kita diskusi itu nih. Bisa, Keren Pak. banget itu ya. Itu. Nah, kalau kan jadi narasumber tuh ya. Iya, Pak. Kan masih muda nih jadi narasumber. Iya. Ada nggak yang pernah lihat narasumbernya masih bocah dan kutip gitu ya. Ya, yang ngomong masih bocah gitu. Pernah digituin nggak? Sejauh yang saya amati, alhamdulillah belum ada sih Enggak Pak. Justru mereka kalau yang saya amati dari body language-nya gitu Pak ya, mereka merasa penasaran dan Excited ya, lebih tertarik. mungkin gitu. lebih tertarik gitu sih Pak, kayak Wah, ini penasaran. keren banget nih, masih muda tapi dia gitu. Lebih ke arah sana sih Pak. Kalau saya lihat ya, dan yang saya dengar kalau yang suara-suara miring sih belum ada sih Belum Pak. ya? Saya Alhamdulillah ya. alhamdulillah sih Pak. Lebih ke penasaran sih. Gimana sih kalau anak muda jadi narasumber tuh? Lebih ke arah sana sih Pak. Lebih ke penasaran gitu. Kalau saya dulu kalau di kampus memang pernah juga sih. Iya, Pak. Pas kan kalau di kampus tuh dulu aktif di BEM gitu ya. Di BEM, Kan suka juga tuh
saya ngisi gitu, oh dari diundang ke mana, ngisi di organisasi apa gitu beberapa kali. Beberapa pernah begitu juga sih. Iya. Ya, jadi kalau jadi sekarang aktivitasnya kuliah paling kan tadi ya narasumber gitu. Betul. Ada hal yang nggak ngenakin nggak pas udah jadi narasumber? Ada Pak. Terutama saya itu kesusahan kalau handle narasumber yang anak-anak kecil Pak. Oh gitu? Pernah waktu itu. Kan pernah ngisi di SDNF juga? Iya, itu salah satu hal yang saya frustasi Pak. Gimana? Salah satu audiens yang sulit saya taklukkan tuh anak kecil Pak. Kalah sama guru TK berarti? Betul, saya harus belajar sama guru TK nih Pak. Karena atensi mereka itu sulit gitu Pak. Jadi kalau kita ngomong mereka lari-larian di belakang. Jadi kita harus pakai dia tuh games dulu di awal gitu. Jadi dan kan masa konsentrasinya kalau anak-anak kecil itu nggak tahan lama. 5 menit sampai 7 menit, 10 menit gitu Pak. Sisanya udah lari-larian nih. Iya. Betul Pak. Satu momen yang paling saya nggak enak tuh sebetulnya bukan nggak enak juga ya Pak. Mungkin tahun 2019 bulan November di NF juga tuh Pak. Itu 3 angkatan audiens saya waktu itu momen Maulid Nabi Pak. Momen Maulid Nabi, 3 angkatan kelas 7, kelas 8, kelas 9 kumpul semua di atas. Saya narasumbernya waktu itu. Kebetulan mic-nya kurang kenceng, mic masjidnya kurang kenceng, sedangkan saya harus berhadapan dengan 300 audiens gitu ya. Ya itu memang kalau anak SMP, SD itu butuh energi lebih sih Pak. Gitu. Yang paling nggak enak tuh ngatur merekanya. Kita udah seatraktif apapun tetap aja ada yang lari-lari di belakang. Jadi ini ya, jadi merasa saya sebenarnya bagus nggak sih gitu? Iya itu. Jadi tingkat kebedaannya jadi rada turun gitu kan? Betul, jadi kayak oke, kita udah pakai segala cara nih, tapi pas memang, itu tapi nggak menarik gitu. Iya, kadang ngerasanya gitu ya Pak ya. Kita pasti ada bad side-nya lah pasti. Karena saya pernah juga tuh Nif ngisi kan. Dulu saya pernah ngisi tuh anak-anak TPA. TPA itu anak-anak yang usia-usia SD lah gitu ya. Iya. Itu udah bener-bener yang coba untuk yang cerita, sampai nyanyi juga di depan mereka gitu. Itu, aduh ini apalagi gitu ya. Iya Pak. Gitu. Betul. Padahal kalau kita ngomong, saya pernah ngomong tuh di depan mahasiswa gitu, kayaknya kan lebih enak ya ngaturnya ya. Betul Pak. Lebih mudah nyampein. Lebih mudah. Pas di depan anak-anak. Ya Allah nih kalah sama guru TK ternyata. Guru TK berarti luar biasa. Luar biasa, kita kasih plus dulu. Guru TK ini guru TK apa di NF tuh guru TK tuh ada yang sudah 25 tahun masih jadi guru TK loh. Wow. Iya. 25 itu kan tahun, Pak. Itu expert banget kali ya. Makanya tadi nyambung sama yang tadi Anif pengen terkenal di expert tertentu kan. Betul. Nah, guru NF tuh banyak yang dia jadi guru TK dari tahun 94 sampai sekarang masih jadi guru TK. Sekarang masih Pak? Masih ada yang begitu. Di SD Dedikasi masih ada yang ya. begitu. Ingat di SD ada Bu Sri Legini. Bu Sri, oh itu guru kelas 1 saya Pak? Sampai sekarang masih kelas 1. Masih kelas 1 sekarang Pak? Ada ini, Wali kelas saya itu expert banget di guru kelas 1 ya, spesialis Masya Allah. Jadi kalau nanganin, kalau kita lagi, anak-anak gitu kan, dicuekin. Nah, kalau guru-guru NF kayak gitu, wih keren banget dia bisa mengendalikan, bisa mengendalikan anak-anak gitu ya. Betul, itu kayaknya perlu belajar ya. Betul, Pak. Perlu belajar Betul. dengan, jadi sebenarnya kayaknya yang hebat itu guru-guru TK, SD. TK, SD, Ya, itu skill khusus Pak. Bahkan dosen pun saya jamin belum tentu bisa menghandle itu. Belum tentu. Yang profesor dokter saya jamin belum tentu itu Pak. Ini dosen yang dia udah profesor ketemu sama anak TK. Wah, belum tentu dia bisa ngatur. Nggak ya. bakal. Kecuali nggak memang tahu dosen PAUD ya. Betul, dosen PAUD itu Pak. Luar biasa deh. Pokoknya memang kalau Salut Pak. ya ketemu anak-anak kecil ya, itu memang jadi tantangan sendiri. Tantangan Pak. Ada yang kesan yang paling menyenangkan pas waktu jadi narasumber? Pasti ada Pak, pasti ada gitu ya. Yang paling mengesankan itu baru saya kemarin sih Pak. Kemarin tuh 4 hari yang lalu saya di narasumber LDK, Latihan Dasar Kepemimpinan untuk Karang Taruna sekelurahan Mekarsari. Saya lihat di Instagramnya, iya. Iya, itu saya baru pertama kali itu Pak. Saya jadi pemateri ya, anak usia 20-an plus-plus. Yang ikut menyaksikan tuh ada orang penting semua tuh Pak. Ada anggota DPRD Kota Depok, ada Camat Cimanggis, ada Lurah Tugu, kemudian ada dari Dinas Sosial Kota Depok juga. Dan itu audiensnya sekitar 100 orang lebih gitu ya. Audiensnya ini pesertanya para Karang Taruna? Anak-anak Karang Taruna gitu. Itu saya merasa luar biasa sih Pak. Maksudnya saya masih umur segini tapi yang dengerin saya itu anggota dewan gitu. Itu materinya tentang ini Pak, komunikasi efektif, skill kolaborasi sama leadership, self leadership skills. Gitu. Jadi
wah itu sebuah kehormatan sih Pak. Itu salah satu hal yang membekas di benak saya. Baru 4 hari yang lalu. Iya. Salah Keren, satunya. Keren banget ya, keren banget. Berarti Salah ini satunya, Pak. saya kita ngundang hari ini ke sini kayaknya ini luar biasa nih kesempatan yang langka kayaknya nih. Sebelum nanti makin melambung. Wah, insya Allah. Sini, Amin, kita undang Pak. dulu sekarang di sini ya. Amin, insya Allah. Nanti kalau udah melambung jangan lupa sama NF. Justru saya mau ngangkat NF Pak. Wis, kira-kira sip. Itu misi Panjat terselubung sosial saya. dikit. Panjat sosial. Ya. Karena saya hari ini hasil didikannya NF juga Pak. Jadi saya nggak akan lupa dengan saya dari mana asalnya, pasti saya dengan bangga dari Nurul Fikri. Gitu. Pak. Iya. Luar biasa ya. Kalau teman-teman sama seangkatan masih ini komunikasi masih aktif kan? Lancar Pak, alhamdulillah sama teman-teman seangkatan. Ada nggak yang misalnya dia juga sudah aktif nih di, kalau kamu kan di public speaking, di ngasih materi media gitu ya. Iya. Kalau yang lain ada nggak yang dia kemudian expert di bidang-bidang tertentu gitu? Ada Pak, di fotografi, videografi, IT, kemudian entrepreneur, businessman, itu banyak juga sih alumni yang keren-keren tuh. Teman-teman NF yang bisnis, dia jualan-jualan udah ke macam-macam lah, tokonya udah besar gitu. Ada juga yang IT, jadi hacker juga ada tuh Pak, alumni kita, teman saya. Jangan juga. hacker yang sono, Biorka bukan. itu dicari itu cakep sama itu. Ada Pak, dia kuliah IT di ITENAS, di BINUS, terus juga di Telkom. Kayaknya udah pada lulus kali ya angkatan kamu ya? Udah, rata-rata emang udah pada lulus, lagi cari kerja, ada yang lagi entrepreneur juga, freelancer, macam-macam sih Pak. Menikmati hidup. Ini kalau ini, kan Iya. tadi bicara tentang public speaking ya. Iya. Kalau orang mau, terutama nih orang-orang yang mau belajar public speaking nih, Vin, Iya, boleh Pak. yang mau pertama-pertama ngapain dulu sih nih sehingga dia bisa paling nggak tahu atau mungkin nanti dipraktekin deh gitu public speaking yang dasar-dasar gitu kayak saya lah gitu, gimana caranya nih? Iya Pak, jadi kalau kita bicara public speaking itu yang paling utama, kita jangan dulu bicara teknik segala macam Pak. Yang penting berani dulu aja. Oh gitu. Itu very basic Pak. Saya sebelum lanjut ke yang kedua. Boleh. Pertama kali saya dulu mau belajar ngomong ya, bukan belajar ngomong kayak anak TK Iya. enggak. Itu waktu saya SMA. SMA Pak? Saya waktu SD, SMP itu kalem. Heeh. Kalau kamu kan kalemnya TK doang kan? TK doang. Saya kalem tuh sampai SMP masih kalem. Oh. SMA tuh udah mulai kan SMA ikut OSIS gitu ya. Mulai tuh pas lagi penerimaan siswa baru ya. Penerimaan siswa baru. Itu tuh habis ospek ya. Ospek namanya. Kalau di SMA sekolah apa sih namanya dulu tuh? MOS Gitu ya. Iya. MOS gitu tuh kan ada diskusi apa gitu. Saya sampai gimana caranya saya harus ngomong. Gitu loh. Iya. Saya maju, beneran maju. Itu. Terus kedua, mungkin ini nyambung sama tadi Hanif tuh. Kalau saya tuh dulu tuh pengen gini nih. Kalau misalnya saya lagi ikut seminar, ikut apa, saya harus nanya. Oh, proaktif gitu Iya, Pak ya. gitu. Betul. Itu kalau yang saya alamin ya. Kalau tadi kan ini pokoknya yang penting ngomong dulu. Betul. Masalah teknik belakangan. Nah, Yes. baru nanti setelah berani ngomong baru tekniknya gitu. Betul. Berarti sekarang saya harus belajar tekniknya. Iya, itu step setelah kita berani tuh Pak, belajar tekniknya. Itu udah step dalam belajar public speaking, berani dulu gitu ya. Kemudian yang kedua baru kita belajar tekniknya, gitu sih Pak. Jadi anak-anak zaman sekarang tuh jangankan disuruh pembukaan presentasi misalnya. Disuruh presentasi aja kadang nggak mau gitu Pak. Kadang lu aja deh gitu, atau yang lain gue nggak bisa, nggak berani gitu. Justru keberaniannya itu Pak yang kita munculkan dulu. Kayak itu penting banget ya dari mulai anak-anak level dasar ya. Makanya kalau di NF tuh kita ada program, mungkin Hanif dulu juga ada tuh yang budaya riset nih. Masih Budaya ingat nggak? riset. Nah, Iya. itu kan dari mulai anak-anak Research Expo. TK, SD itu mereka bikin presentasi, bikin project, kemudian dipresentasiin tuh di Betul. kelas. Iya, betul Berarti Pak. itu memang keren banget untuk melatih anak-anak biar mereka tuh berani ngomong ya. Iya, betul Pak. Kebetulan di Research Expo 2016 saya juara favorit 1 Pak. Ingat banget pasti ya. Saya inget lah Pak, pokoknya apa-apa aja. Gitu. Aduh, masih ingat Presentasinya di sini di 2016. 2016. Itu saya ketua panitianya. Oh, Bapak ya? Yang waktu di Kayaknya saya itu ketua tuh. deh, itu ketua panitia saya deh waktu itu deh. Iya Pak, Pak Davi ya Seingat kalau saya nggak salah tuh, ya. iya. Kita presentasiin hasil risetnya di SMP, nanti orang tua murid lihat-lihat gitu Itu Pak. dulu namanya masih Research Expo ya, bukan, Research Pak ya? Expo. Dulu pertama kali muncul tuh namanya dia apa ya?
NF Expo atau apa? NFR. Ada Expo-nya gitu. Iya, iya. NFR atau NF Expo gitu. Itu awal-awal namanya itu. Kan terus kesini kan namanya ganti ini ya, Riset Expo Riset ya. Expo. Oh Iya, pernah juga Pak. Ya lumayan lah, memori manis. Memori manis. Iya. Ya berarti ya nanti ini lah nih jangan bosan-bosan lah main ke NF ya. Aman Pak, siap. Apa silaturahim nih ke guru-guru, Harus ke adik-adiknya gitu siap, kan. Siap, Ini betul Pak. SMP kan kelas 9 ya kan udah Kelas 9. pada udah kelas 9 itu sekarang lagi pada persiapan tuh ada MT, ada yang mau persiapan mau ke SMA Iya. gitu lah. Nanti tengok-tengokin lah tuh Boleh adik-adiknya. Pak, siap, biar bisa silaturahim terus lah pokoknya. Terus kayak juga ini juga nih penting tuh kayaknya bikin itu ya kalau forum alumni gitu Forum kayaknya. alumni Cakep bisa juga Pak, tuh forum nanti tuh. komunikasi alumni. Bisa komunikasi dengan teman-teman alumni yang lain ya. Betul Pak, itu karena penting banget sih Pak, komunikasi itu kadang kalau kita berhubungan sama alumni misalnya, kalau yang udah pasca kampus Pak, misalnya ada kerjaan di mana misalnya, jadi kita saling terhubung gitu Pak. Jadi the power of relasi itu sangat penting sih Pak. Ukhuwah Islamiyah ada, Iya. sisi dunianya juga ada gitu. Jadi iya. saling melengkapi lah Pak gitu. Iya. Bagus. Kalau ini nih buat apa adik-adik yang masih di sekolah, Iya. ada saran-saran nggak nih? Ada yang mau siapa tahu ada yang nonton ya nanti nih. Iya. Ada yang nonton? Subscribe ya. Share, like, subscribe, komen. Ada yang mau disampaikan nggak nih? Oke, ya ini sedikit pesan-pesan untuk teman-teman ya yang masih SD, SMP, SMA. Kalau masa-masa SD itu lebih banyak ke arah main sambil belajar gitu Pak. Jadi ataupun belajar sambil main itu juga bisa. Jadi puas-puasin lah di SD itu, banyakin teman, banyakin coba-coba hal baru juga gitu. Kalau di SMP udah mulai agak fokus tuh Pak. Jadi biasanya di SMP itu kita udah mulai satu passion kita yang menonjol tuh, entah misalnya di leadership jadi OSIS misalnya, atau fotografi, videografi, berbagai ekskul, ada taekwondo, olahraga, panahan gitu ya, basket segala macam. Coba-coba dulu aja gitu. Yang penting kita follow passion kita gitu Pak. Karena juga banyak teman saya yang dari SMP udah panahan dari NF, SMA panahan NF juga, sekarang jadi atlet di Kota Depok itu juga ada Pak. Artinya kita harus kenal passion diri kita masing-masing ya. Betul Pak, harus mengenali diri. Jangan gitu. ikut-ikutan. Itu, Oh, Pak. teman saya lagi begini nih, ikut ini, terus Ya. ini ikut ini gitu ya. Jadi be unique itu jadi satu hal yang beda gitu Pak. Jadi sedikit lebih beda itu lebih baik gitu daripada mungkin ada satu hal yang begini Pak. Orang menertawakan karena kita berbeda gitu. Tapi saya menertawakan Anda karena Anda semua sama gitu. Jadi sedikit lebih beda itu nggak apa-apa sih. Misalnya kita punya hobi yang berbeda dengan teman-teman kita, suka di gambar atau suka di bagian seni, musik atau apa. Sedangkan teman-teman yang lain di organisasi misalnya, ya udah. Toh juga kita tidak bisa menilai ikan berenang dengan cara memanjat pohon kan gitu. Kalau kata Albert Einstein Pak ya. Iya, benar. Gitu. Jadi ya itulah explore diri di SMA lebih gede lagi gitu Pak. Opportunity di SMA itu lebih banyak, khususnya teman-teman yang masih di SMA NF nih ya Pak ya. Terbuka, harus senantiasa terbuka akan peluang gitu sih Pak. Karena biasanya ada info-info lomba, ada info-info cerdas cermat dan segala macam. Jadi jangan jadi katak dalam tempurung. Betul. Cuman di sekolah mulu gitu nggak pernah kemana-mana gitu. Iya, Nif, ya? ngapain itu kurang lah. Kurang ya. Masa SMA tuh masa nyari relasi sih Pak kalau menurut saya. Sebelum kita menuju ke universitas, SMA tuh ibaratnya masa karantinanya dulu gitu. Karena itu miniaturnya kuliah tuh ya di SMA itu. Gitu. Kita diajarin ya bikin riset ilmiah juga Pak ya, miniatur skripsi kan itu. Oh iya kan dulu bikin ya? Iya, bikin juga. Makanya udah pas waktu kuliah mungkin udah nggak kaget Udah kali ya. nggak Oh, kaget, Pak. Pas SMA NS suruh bikin begini juga nih gitu. Karena ada research expo kita dilatih berpikir kritis. Itu di kuliah tuh bahkan jauh lebih kejam dari itu. Jadi di SMA tuh ya udah nikmati aja gitu. Nikmati dengan jangan tertutup akan peluang, terbuka akan peluang, justru tambah relasi, tambah ilmu, tambah skill, ikut organisasi, dan yang pasti adalah follow passion kita di mana gitu sih Pak. Itu yang paling penting menurut saya itu. Meskipun sudah dalam tanda kutip tua gitu ya, tetap follow passion itu penting banget nih Fitur Nif. Betul Pak. Iya. Jadi nggak cuma buat adik-adik ya, buat saya juga tuh semuanya juga kayaknya. kayaknya itu value yang berlaku untuk semuanya gitu Pak. Nah, terus kalau buat ini nih teman-teman alumni, ada nggak yang mau disampaikan? Ini yang paling sesama alumni. Sesama alumni. Ya, ini jadi buat teman-teman alumni yang nonton video ini,
tugas kita sebagai alumni itu berat sebenarnya. Karena ketika kita lulus dari NF, kita masuk ke dunia baru yang lebih heterogen, di mana value-nya beda, orang-orangnya beda, pemikirannya beda, ideologinya beda gitu ya, macam-macam. Kita harus mampu mempertahankan value-value yang udah kita dapat di NF, dan kalau bisa kita sebarin tuh. Kita jadi warna sendiri, Pak, gitu. Jadi bukan justru kita diwarnai oleh mereka-mereka itu, tapi justru kita memberi warna. Oke, mungkin agak beda, tapi ya inilah warna yang sesuai value yang sudah diajarkan. Dan saya berprinsip kayak gitu. Saya pun di kampus dipandang sedikit berbeda dari mahasiswa yang lain, Pak. Tapi saya dipandang sebagai warna. Oh, si Hanif nih begini nih gitu. Orang melihat saya sebagai warna baru gitu. Saya mewarnai mereka dengan style saya yang kebanyakan beda sama mereka-mereka gitu. Dan saya alhamdulillah berhasil gitu. Di fakultas saya jadi top 5 Mawapres, mahasiswa berprestasi dengan latar belakang saya di bidang keislaman. Why not bisa gitu. Kita alumni NF tuh bisa bersinar dimanapun dengan menerapkan value, bahkan bisa lebih keren lagi gitu sih Pak. Menurut saya itu value yang harus dijaga dan disebarkan sehingga kita jadi orang yang muslih. Gitu, udah mendarah daging. Masih ingat ya berarti ya? Muslih, iya masih smart NF. Makanya ini profil alumni smart NF banget. Ada NF banget lah pokoknya. Iya. Itu sih Pak paling pesan-pesannya. Luar biasa. Udah kayak ini ngobrol aja lah. Udah cukup nih kayaknya. Nanti kalau kita terusin ntar bisa berapa jam 2 jam, berapa ya? SKS tadi ya? Berapa SKS? Kuliah umum, Pak. Ya, sahabat Nufi, hari ini kita ngobrolnya cukup sama Hanif ya. Nanti kita akan ketemu lagi dengan beberapa alumni yang lain, insya Allah teman-temannya Hanif, atau mungkin angkatan di atasnya Hanif juga boleh juga ya. Nanti kita ngobrol bareng di sini. Nggak cuma tentang NF, tentang macam-macam lah ya, insya Allah. Jangan lupa like, komen, subscribe, and share. Ya, supaya kita bisa menyebarkan kebaikan, insya Allah. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nufi Talk. Bincang santai bersama Nurul Fikri. Kunjungi channel kami di nurulfikri.sh.id.